Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah melakukan penyepraian pengendalian dari serangan penyakit pada tanaman terong ya. Karena saya lihat dari beberapa hari kemarin sudah ada beberapa dari tanaman terong yang sudah terkena penyakit layu ya, daunnya seperti terbakar. Seperti ini misalnya. Ini sudah layu ya. Jadi serangan seperti ini sebenarnya biasa terjadi untuk tanaman terong. Kalau ini sudah mati total. Jadi awal gejalanya muncul itu daunnya seperti terbakar. Seperti yang terkena api seperti itu ya. Kemudian layu, kemudian perlahan dia akan layu dan menunjukkan kematian. Nah, tapi kadang menurut pengalaman saya yang saya lihat, kadang ada juga yang terkena penyakit model seperti ini, yang mati hanya batang utamanya, sementara tunas airnya tetap hidup ya. Jadi yang mati adalah batang utama, sementara tunas airnya tetap hidup, tangkainya tetap hidup seperti itu. Masih membuahkan tapi kurang produktif ya. Seperti ini misalnya. Ini kan batang utamanya sudah terkena layu, sementara tunas airnya masih segar, alhamdulillah ya. Nah, serangan hama seperti ini bukanlah serangan hama ya, akan tetapi serangan patogen ataupun jamur yang berada di dalam tanah. Jadi cara pengendaliannya jangan kita gunakan insektisida, akan tetapi fungisida ya, karena ini bukan serangan daripada hama, akan tetapi jamur. Ya. Dan sebenarnya juga kemarin saya sudah melakukan penyepraian, akan tetapi baru yang saya spray itu adalah yang terkena serangan ya. Tujuannya untuk ya meminimalisir serangan terhadap pohon tersebut. Dan hari ini insya Allah kita akan spray semua untuk pencegahan ya. Karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sebelum terkena, kita antisipasi terlebih dahulu dengan pemberian fungisida untuk menanggulangi jamur. Seperti itu. Nah, seperti ini misalnya kan. Itu daunnya seperti terbakar. Beginilah kurang lebih gejala awal ketika terkena serangan dari patogen ini. Adapun fungisida yang akan kita gunakan untuk mengendalikan jamur tersebut adalah fungisida dengan merek dagang Corticide. Jadi sudah terrobek ya. Tulisannya adalah Corticostericide. Bahan aktifnya adalah tembaga hidroksida ya, 80%. Yang biasanya saya gunakan sebenarnya adalah fungisida ataupun bakterisida merek dagangnya adalah Nordox. Kemarin saya tanya di toko pertanian, katanya sedang kosong. Jadi yang tersedia saat itu adalah Corticide. Dan saya lihat ternyata bahan aktifnya kurang lebih sama ya. Kalau Nordox itu adalah bahan aktifnya tembaga oksida. Kalau Corticide ini adalah tembaga hidroksida. Dari yang saya baca tadi, secara umum bahan aktif ini adalah sama, tapi memiliki perbedaan sedikit terhadap efektivitasnya. Jadi kalau tembaga hidroksida seperti ini misalnya, dia lebih cepat menanggulangi serangan jamur. Jadi dia lebih cepat membuat perisai terhadap serangan jamur. Tapi kekurangannya, dia kurang tahan terhadap hujan. Jadi kalau sudah turun air hujan, dia efektivitasnya sangat berkurang, kurang tahan seperti itu ya. Tapi kalau Nordox, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau Nordox, kekurangannya adalah dia penanggulangannya sedikit lambat, dan tetapi kelebihannya dia lebih lama bertahan di dalam tanah karena dia tahan terhadap air hujan. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting ini saja kita gunakan.
Dan salah satu merek dagang yang mirip dengan Corticide ini adalah kalau tidak salah Copkite ya, ataupun tulisannya Copcide. Ya. Itu sama bahan aktifnya adalah tembaga hidroksida. Nah, untuk takaran, untuk 1 liter air, takarannya 1-2 gram. Jadi nantinya akan kita buat dosis minimal saja atau dosis pertengahan ya, 1-1,5 gram per 1 liter air. Nah, untuk pencampuran dengan air, bahan aktif tembaga ini kurang disarankan dilakukan pencampuran dengan insektisida ataupun fungisida yang lain, ataupun dengan pupuk cair. Jadi pengaplikasiannya disarankan dilakukan dengan tunggal ya, jangan dicampur dengan pupuk ataupun dengan insektisida. Karena yang saya baca konon katanya ya, tembaga ini sangat kurang bersahabat dengan ya fungisida ataupun insektisida yang lain. Ya, artinya kalau dicampur dikhawatirkan efektivitasnya berkurang atau bahkan bisa menjadi racun seperti itu ya. Jadi lebih baiknya kita aplikasi secara tunggal saja. Dan cara penyepraiannya cukup dilakukan di batang dengan akar ya. Di bawah daun sampai ke akar. Karena tembaga hidroksida juga kurang bersahabat dengan bunga tanaman dan juga dengan pucuk tanaman. Dikhawatirkan nanti terbakar seperti itu ya. Untuk penyepraian ini kita spray menggunakan spray 16 liter, tapi kita gunakan 10 liter saja. Berarti nanti takarannya kita buat kira-kira saja kurang lebih 1,5 sendok makan ya untuk 10 liter air. Jadi cara pengaplikasiannya cukup kita semprot dari batang ya, dari batang dari bawah sampai ke akar ya. Kita usahakan jangan sampai terkena pucuk ataupun bunga dari tanaman ya, karena dikhawatirkan nanti bisa mengakibatkan layu. Jadi cara kerja dari pestisida ini ataupun fungisida ini adalah dengan membuat perisai dari jamur ya. Jadi setelah kita semprotkan model begini, nanti tidak akan membuat perisai untuk menanggulangi serangan dari patogen ataupun jamur yang akan menyerang tanaman. Ya, kita lakukan sampai selesai ya. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.